Oke, kita ke informasi berikutnya masih soal debat capres kemarin ya. Kemarin capres atau 3 capres ini saling melontarkan pertanyaan, menjawab dan juga berargumentasi mengenai isu-isu pertahanan keamanan. Secara spesifik adalah soal alutsista. Nah, kami hadirkan beberapa cuplikan dari debat capres kemarin. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau diklosa boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Low Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas ya. Saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir,
Capaian MIF kita hanya 65,49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu Terima kasih. habis. Sebenarnya banyak sekali poin yang juga diangkat dalam debat ketiga Pilpres kemarin, di mana tadi kita mulai cuplikannya. Anies mempertanyakan 700 triliun rupiah anggaran Kementerian Pertahanan, tapi justru tidak bisa mensejahterakan dari anggota TNI, prajurit TNI. Kemudian juga Kementerian Pertahanan justru berhasil dibobol hacker. Kemudian dari sisi Ganjar Pranowo mempertanyakan kenapa indeks pertahanan keamanan Indonesia ini justru turun. Biarkan para narasumber yang pagi hari ini sudah hadir yang menjawab, bukan kita begitu ya. Sudah hadir di samping saya Marsdia Purnawirawan Tamsil Malik, Dewan Pakar Pertahanan dan Keamanan Timnas Amin. Selamat pagi, Pak Tamsil. Pagi, Mbak Ranti, Mas Bayu. Kemudian juga ada Bang Daniel Anzar Simajuntak, Wakil Direktur Juru Bicara TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang Daniel. Pagi, Bang. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Bang Rambun Cahyo, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Pagi. Saya mau ke 01 dulu. Ini nampaknya banyak sekali pertanyaan, bahkan dari awal mulai visi misi ini nampaknya udah kritikan pedas dilontarkan kepada 02. Poin-poin kemarin Anda merasa sudah dijawab belum mengenai alutsista, mengenai anggaran dan lain-lainnya yang sempat dipertanyakan Pak Anies? Ya, betul Mbak Ranti, terima kasih Mas Bayu. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies, Capres dari 01, semua sudah disampaikan karena menyangkut hubungan internasional, pertahanan, globalization, dan itu substansinya sudah masuk. Jadi masyarakat saya kira sudah mendapatkan pencerahan apa yang disampaikan, meskipun di dalam debat ini ada pro kontra antara 1, 2, dan 3. Tetapi kita bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Anies ini sudah sesuai dengan apa yang memang menjadi program yang bisa dikoreksi oleh Pak Anies dan untuk perbaikan ke depan. Angka 700 triliun juga sudah firm ya? Jadi begini, angka 700 itu adalah total dari 5 tahun anggaran rutin pertahanan. Kurang lebih 680 triliun, beda sedikit dari angka itu. Nah, angka itu sebetulnya merujuk pada anggaran per tahun dari 2020 sampai 2023 akhir. Nah, lalu kemudian ada angka di luar itu sebetulnya yang lebih dari 700 itu adalah pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Itu yang dipertanyakan ya Pak ya? Bukan, yang disampaikan oleh Pak Anies 700 anggaran rutin. Anggaran rutin dibagi 3 komponen. Anggaran rutin itu adalah belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal. Nah, belanja modal inilah ada untuk mendukung suku cadang dan perawatan-perawatan rutin. Tetapi di luar anggaran 680 triliun ada anggaran tersendiri yang untuk belanja namanya pembangunan kekuatan pertahanan. Itu adalah angka 375. Jadi sebetulnya lebih dari itu. Bahwa kenapa saat dijabat oleh Pak Prabowo, alutsista di pembeliannya ini secara bekas, sedangkan nantinya akan Pak Anies sendiri akan melakukan hal sebaliknya. Seperti apa yang akan dilakukan? Bukan sebaliknya. Jadi begini, di dalam mengakuisisi alutsista dengan anggaran yang tersedia, memang ada pilihan-pilihan. Pilihan adalah kalau memang ini program jangka pendek,
itu memungkinkan untuk melakukan pembelian pesawat bekas, tetapi ada pilihan-pilihan. Artinya apakah anggaran ini bisa melanjutkan dalam 10-15 tahun ke depan untuk maintenance, karena pembelian pesawat bekas itu cost-nya besar. Cost-nya besar ya. Dia harus efektif dengan anggaran yang tersedia. Jadi dia harus lifetime-nya lebih lama. Meskipun di 02 menyampaikan bahwa ini kan bisa lebih lama. Coba kita lihat produksi yang disampaikan itu adalah dibahas tentang pesawat bekas Mirage 2000.5. Itu yang pertama, itu kan varian-varian yang terakhir. Varian terakhir itu diproduksi tahun 94. Ya. Dipesan Indonesia, kemudian datang 97-98. Artinya sudah 26 tahun. Sisanya tinggal berapa tahun. Sementara kita tahu bahwa lifetime pesawat itu rata-rata 30-35 tahun. Sudah harus bukan over lagi, ganti dengan pesawat baru. Itu satu. Yang kedua, dihadapkan pada Linkstra. Apakah sudah sesuai dengan perkembangan lingkungan strategi, di mana itu ada ancaman militer yang tentu yang bersifat konvensional maupun unkonvensional. Oke, Nah, Jenderal, gini. teknologi sama. Oke, kita kasih kesempatan ke Bang Daniel. Bang Daniel, kita juga sempat berbicara soal ini. Bang Daniel bahkan sudah menyatakan statement di beberapa platform, salah satunya di media sosial, bahwa apa yang disampaikan Pak Anies itu data-datanya salah. Tapi tadi kan sudah dijelaskan juga sama Pak Tamsil. Iya. Di bagian mana yang salah? Data yang disampaikan oleh Pak Anies di forum debat itu salah dan justru cenderung berbohong. Kenapa begitu? Karena Pak Anies menggunakan kalimat 700 triliun anggaran Kemhan itu digunakan untuk belanja alutsista bekas. Kalimat ini berbahaya karena tadi saya sebutkan cenderung berbohong, karena publik membacanya 700 triliun dibelanjakan untuk alutsista bekas. Semua 700. Iya, itu kan itu yang ditangkap itu oleh publik. Iya, nah kemudian itu pertama ya. Akhirnya kan itu dikonsumsi oleh publik. Walaupun besoknya itu diklarifikasi oleh para jubir, termasuk hari ini Pak Tamsil. Itu bukan 700 triliun, itu bukan begitu maksudnya. Tapi itu dari dikonsumsi oleh publik. Itu yang kenapa saya sebut Pak Anies itu berbohong. Dan itu berbahaya, karena nafsu sekali ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Tapi nggak bohong kan, angkanya memang 600 sekian. Salah juga. Pertama begini, karena nggak menjelaskan apa-apa kan pada saat itu. Pada saat yang benar adalah, misalnya ya, kalau diakumulasikan misalnya dari 2020 sampai dengan 2024 itu alokasi anggarannya Kemhan sekitar 690-an triliun. Ya, hampir 700 ya. Nah, kalau kemudian dipecah lagi berapa persen kira-kira untuk alutsista? Ini saya gunakan presentasi itu sekitar 15 sampai dengan 17%. Oh, nggak banyak berarti ya? Iya, itu sekitar 100-an triliun lah. Jadi kan kalau kemudian diksi yang digunakan itu adalah 700 triliun digunakan untuk alutsista bekas, itu menyesatkan dan berbohong. Ada anggaran itu yang berbahaya. Tadi, Bang, kalau Pak Tamsil bilang ada anggaran di luar 700 itu tadi soal untuk alutsista. Nah, itu berbeda lagi. Kenapa? Karena itu kan terkait dengan disetujui atau dieksekusi atau enggak kalau bahasa sederhananya, yang namanya PLN, ya. Jadi Pak Prabowo itu sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan perencanaan belanja alutsista selama 25 tahun. Jadi kita ingin merubah pola belanja. Kalau selama ini kan beli alutsista itu perencanaannya tidak matang. Kenapa tidak matang? Karena kita kadang-kadang beli pas ada duit beli segala macam. Ini kan kalau saya analogikan termasuk gini. Termasuk di eranya Pak Prabowo tidak matang juga? Matang dong. Anda kok tiba-tiba ke situ? Yang saya maksud adalah ini kalau Pak Prabowo dalam konteks postur pertahanan tuh mau membangun pertahanan itu seperti bikin rumah. Ini bikin rumahnya desainnya begini, sudah tersedia semuanya, ini jadi. Nah, baru kita cari uangnya. Kalau selama ini yang sebelum Pak Prabowo itu yang terjadi adalah, oh ya hari ini kita ada uang, kita beli dulu pintunya. Ini hari ini ada uang, kita beli dulu jendelanya. Pak Prabowo nggak mau begitu. Jadi sepakat dong ini rumah. Pak Tamsil tadi ya, sebenarnya ada pilihan-pilihan kan dihadapkan ya setiap. Oh iya, tadi ini berbedanya orang paham pertahanan dengan tidak loh. Pak Tamsil kita tahan dulu ya. Paham pertahanan. Enggak, saya sebelum situ. Pak Tamsil paham pertahanan. Kenapa? Karena beliau nggak bilang nggak boleh beli pesawat bekas. Ada Pak Tamsil menyebutkan kita perhatikan instranya. Kenapa beli pesawat yang tadi disebut bekas itu? Karena ini kita terpaksa beli itu untuk menunggu waktu tunggu Rafale yang sudah kita pesan 42 buah itu.
Nah, tapi kan kemudian harus diksi yang digunakan di publik, oh ini beli pesawat Oke. bekas ini, kita padahal bicara- ada kondisi kontingensi. Ya, ya, ya. Tahan yang dulu, harus Pak Tamsil. diperhatikan. Bang Ada Daniel, tahan anggaran dulu. dan Kita- juga pesawat bekas itu ya. Bang Ramon boleh ditanggapi? Mengenai soal Alutsista bekas, terus dari pertanyaan juga dari Pak Ganjar mengenai kenapa indeks pertahanan ini juga turun begitu. ya kalau pertanyaannya Pak Ganjar, saya khusus ke situ dulu ya. Kalau pertanyaan Pak Ganjar kan sebenarnya adalah untuk mengatakan pertama adalah pertanyaan yang substansi ya. Substansi ini kenapa bisa begini? Nah, seharusnya kan bisa lebih baik dan seterusnya ya kan. Nah, lalu kemudian soal data gitu. Karena Pak Prabowo bilang data Anda salah kan gitu kan. Sementara tidak ada penjelasan, tidak ada counter gitu. Ini kan beradu argumen gitu ya. Beradu argumen artinya kita bicara soal data. Apalagi ini kan masalah pertahanan keamanan ini kan menyangkut juga banyak soal teknis ya. Soal teknis ya, soal anggaran apa segala macam. Tapi di dalam debat ini waktu memang cuma sedikit. Memang itu agak sulit juga untuk itu menjelaskan secara lebih itu detail normanya gitu yang ya. harus dilakukan. Kalau nggak itu ya nanti mestinya ekspektasi semua orang nih di Indonesia ini Menteri Pertahanan pasti di kepalanya tuh Tapi datanya Ganjar juga sudah valid. data Pak Ganjar itu data publik dan dia Semua orang sampaikan bisa juga akses itu. ini data ini juga dikasih itu juga dari tempatnya Pak Mahfud. Jadi ini data publik bukan data yang rahasia, bukan. Dan itu kan sebenarnya hanya sebagai suatu indikator untuk menjelaskan mengenai postur pertahanan keamanan kita, kondisi militer kita. Ini kan memperbandingkan dengan benchmarking, ini kan proses benchmarking gitu. Jadi itu pertanyaannya. Pertanyaannya sebenarnya sangat umum. Jadi bukan menyangkut soal alutsista secara spesifik gitu. Nah, Dan itu bukan sifat data-data yang bersifat rahasia ya Pak? bukan, Oke. itu jelas kok. Itu kan ada institusi resminya gitu. Oke, Jadi- baik. Jadi mungkin itu yang perlu kalau kita tanggapannya seperti itu. nanti kita lanjut lagi ya Pak. Oke, Saya baik, tadi baik. Kasih tahu. Kita break dulu katanya. Oke, nanti kita lanjut sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali.